informasi teman-temannya Billy sudah melakukan pernikahan di luar negeri secara agama, itu hukumnya seperti apa sih, Ustaz? Baik, kami perwakilan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Perapatan akan memberikan informasi terkait pertanyaan dari rekan-rekan wartawan bahwa di KUA Kecamatan Mampang Perapatan belum sama sekali menerima informasi permohonan kehendak nikah ataupun permohonan rekomendasi pernikahan atas nama Joni Romabil Iskandar dan Pika Kolesnaya. Dan selanjutnya, jika teman-teman dari pers ini menyatakan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara keduanya itu dilakukan secara siri, maka hal yang perlu kami informasikan kepada masyarakat semua, pernikahan siri itu adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun tetap mengusung keabsahan secara syariat agama Islam. Artinya, rukun-rukun pernikahan yang harus dicukupi adalah adanya calon mempelai pria, adanya calon mempelai wanita, adanya wali nikah, dan 2 orang saksi, serta ijab kabul di dalam pernikahan tersebut. Selanjutnya, jika pernikahan ini dilakukan secara siri akan mengakibatkan beberapa konsekuensi. Konsekuensinya, pernikahan ini karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka pernikahan ini dianggap tidak memenuhi syarat secara regulasi perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Artinya, jika pernikahan ini dilakukan secara siri, maka pernikahan ini harus diisbat nikahkan di pengadilan agama tempat domisili yang bersangkutan. Dan jika keduanya itu sudah dikaruniai seorang anak atau lebih, maka yang harus dilakukan adalah yang bersangkutan harus datang ke KUA untuk meminta surat keterangan tidak tercatat, dan nanti akan diteruskan untuk pendaftaran permohonan isbat nikah di pengadilan sekaligus isbat nikah untuk anak tersebut. Karena konsekuensinya, jika seorang anak lahir dari pernikahan siri itu, maka pencatatan akta kelahirannya itu tidak merujuk kepada ayahnya, tapi hanya dicantumkan atas nama ibunya, atau keduanya dicantumkan namun diberikan catatan bawah dari pernikahan yang tidak tercatat. Demikian. Pak, untuk pendaftaran isbatnya sendiri harus secepat mungkin atau memang menunggu keduanya siap gitu? Baik, untuk pendaftaran isbat nikah itu tergantung dari yang bersangkutan. Jadi kapan dia mau mendaftarkan atau melegalkan pernikahan itu dengan pencatatan negara, itu kembali kepada yang bersangkutan. Karena ini terkait dengan masalah tata persuratan dan masalah keabsahan seseorang yang akan diakui secara hukum oleh undang-undang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti perlu melakukan ijab kabul lagi mungkin? Untuk pelaksanaan isbat nikah, teknisnya itu nanti ada di pengadilan agama, terutama untuk investigasi atau penelusuran pelaksanaan pernikahannya dan lain sebagainya, itu adalah wewenang dari pengadilan agama. Dan bagi yang bersangkutan itu, setelah mendapatkan surat atau akta isbat dari pengadilan agama, harus menghubungi KUA kembali dengan membawa isbat tersebut, dan nanti akan digantikan dengan buku nikah yang dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan.